Udah mulai aja bikin konten dah. Hai guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Acida Cara selalu sehat-sehat semua ya, mudah rezekinya, gampang rezekinya, banyak rezekinya, dengan sehat tambah rezeki yang banyak, berkah, amin. Pagi ini saya membuat konten unek-unek. Apa nih namanya kontennya kalau unik-unik ini? Unik-unik, salah ngomong, malum orang sakit ya. Nah, jadi sakit nih. Bangkunya goyang lagi, mejanya goyang. Nggak bawa mic wireless, seadanya nih, spontan ini. Unek-uneknya begini ya. Kemarin hari Senin tanggal 15 ini surat rujukan ya, surat rujukan ke Rumah Sakit Islam. Rumah Sakit Islam. Saya di situ udah langganan check up kesehatan. Jadi yang terakhir ini pengendalian check up terus masalah jantung. Yang tadinya penyakitnya sepele, mulai dari GERD, ya, pindah-pindah GERD, edema itu bengkak air, badannya bengkak air mulai dari kaki terus. Ada di konten saya sebelumnya tentang edema itu, kan? Itu udah selesai, alhamdulillah, berkat doa semua saudara-saudaraku, sahabat channel. Saya sehat kembali, sekarang kontrol. Sudah bisa juga berhenti minum obat. Kadang sebulan saya berhenti minum obat, tapi ketika datang sesak dan kumat penyakitnya saya harus minum obat. Nah, ini kontrol rutin sekarang setiap 1 bulan, nggak begitu rapat. Oke. Setelah sebelumnya berulang kali IGD lagi, udah 4 rumah sakit saya punya ngurusin penyakit ini. Oke, ini koneknya adalah JKN, aplikasi JKN BPJS itu. Kemarin waktu hari Senin itu saya udah dapat nomor antrian untuk hari Rabu, nomor 18 antriannya. Hari ini saya datang pagi-pagi, sebelum datang saya mau coba konfirmasi kedatangan. Ternyata aplikasinya tahu error apa bagaimana, saya nggak bisa masuk ke aplikasi. Di aplikasi itu disuruh ulang daftar di situ, dan di situ ditulis capek. Saya ulang-ulang mencoba membuka aplikasinya dengan password yang sama, udah benar semua, tetap gagal. Akhirnya aplikasinya menyatakan bahwa saya tidak terdaftar di BPJS, data tidak ada. Dan memang tadi saya paksain datang ke Rumah Sakit Islam, ke loket antri. Di komputernya tidak ada data saya, habis, hilang. Ada apa ini? Kok bisa begitu? Dan sebelumnya udah beberapa kali itu enggak masalah. Pernah terjadi sebelumnya, saya lupa kapan itu ya. Mungkin hampir setahun yang lalu, aplikasinya juga begini. Hilang data, tapi bisa diperbaiki. Akhirnya bisa masuk aplikasi dengan komputer loket pendaftaran rumah sakit. Hari ini nggak bisa sama sekali. Saya ditolak karena nggak ada data di situ. Kalau mau antri ulang nanti jam 3 sore. Tapi secara manual, tidak online. Nah, kan gitu. Nah, persoalannya adalah kelanjutan daripada aplikasi itu adalah aplikasi menyatakan bahwa data saya tidak terdaftar di kependudukan. Loh, kok bisa? Warga negara kok nggak terdaftar di Dukcapil. Kan begitu. Kesal saya membaca tulisan seperti itu. Saya kok sebagai warga negara tidak terdaftar di Dukcapil. Nah, jadi dari Rumah Sakit Islam, dari Budi Agung, saya orang Bogor, perlu ketahui ya, dari Budi Agung saya pulang ke Cilebut. Saya tinggal di Cilebut, langsung ke kantor desa. Saya sampaikan keluhan seperti ini, bahwa data saya tidak ada di Dukcapil. Kenapa? Di kantor desa jawabnya adalah bahwa sebelumnya Pak RT, ada banyak warga juga seperti itu mengalami, dan itu berarti harus update
data ke Dukcapil atau ke kantor kecamatan. Oke, kelihatannya sesederhana itu. Saya orang yang nggak begitu jauh dari Dukcapil, kantor Dukcapil di Cibinong sana, nggak begitu jauh, tidak begitu jauh, itu nggak masalah, oke aja lah. Oke, walaupun saya malas ke Dukcapilnya, karena saya udah tahu, karena saya RT, saya suka ngurusin warga, ya kan? Di Dukcapil itu kalau kita mau antri harus dari subuh, bukannya gampang. Dari subuh nanti baru selesai setengah hari. Bukan main. Kalau kesiangan nggak dapat nomor antri, nggak bisa lagi, besok lagi, nggak semudah itu urusannya. Coba sekarang kalau kita ada urusan urgen, masyarakat ada urusan yang sangat penting, sangat perlu, dan masyarakat itu ternyata tinggalnya, umpamanya contohnya itu tinggal di Jasinga sana, begitu jauh. Contohnya kalau tinggalnya di Pelabuhan Ratu sana, terus disuruh urusan ke kantor Dukcapil, sementara urusannya itu sangat urgen, itu gimana coba? Itu harus dipikirkan. Nah ini gimana ini orang Dukcapil? Apa masalahnya? Data saya di Dukcapil harus di-update segala. Nah, itu kan masalah kalian, dan gitu. Ngurusin satu huruf salah aja di KK itu, urusan ke Dukcapil, karena kondisinya seperti itu, tidak mudah. Itu kalau kita berurusan di kantor desa itu minta orang urusin, itu tidak gratis, ya. Perlu tahu itu. Kadang 50.000, kadang 100.000, kadang 150.000. Begitupun di kantor kecamatan. Saya pernah ngalamin sendiri. KTP saya RT, bukan warga, masyarakat. Petugas sendiri yang ngerti urusan. KTP saya hampir setahun bisa nggak keluar itu di kantor kecamatan itu. Apa masalahnya? Kan begitu. Alasannya belangko nggak ada lah, apa nggak ada. Begitukah? Oh ya. Masih ada bukti, ada saksi. Kebetulan sebelah rumah saya ada wartawan Bogor Update. Saya minta tolong bantuin. Begitu mudahnya dia telepon itu kantor kecamatan, disuruh ambil, jam itu juga ada KTP-nya, ayo ke sini ambil. Takut sama wartawan. Jadi kan terbukti bahwa masalahnya bukan karena belangko tidak ada atau apa, entah kenapa. Hal ini bisa terjadi. Dan saya kasihan dengan warga yang mengalami hal ini. Ini warga, dan terutama warga-warga masyarakat yang lain yang jauh-jauh tempat tinggalnya. Saya sering seperti itu. Begitu juga di kantor Samsat. Saya urusan kantor Samsat. Orang jauh-jauh di sana, saya ngebayangin waktu antri duduk itu, ngebayangin orang yang tinggal di Jasinga sana, Pelabuhan Ratu sana, yang di Udik-Udik sana. Gimana urusannya? Kalau hal itu terjadi, kalau sulit itu terjadi. Ngurusin BPKB aja kita balik nama segala macam, kita harus ACC ke Bandung. Nggak mudah urusannya, repot betul. Nah urusan ke Bandung itu kita harus keluar uang 300.000. Itu contoh, kan gitu. Nah udah ngerempet ke Samsat itu dah, ya kan. Nah ini masalah BPJS saja. BPJS saya masih bayar. Saya udah 61 tahun, harusnya saya 61 tahun dengan sakit seperti ini harusnya udah dapat BPJS gratis. Saya sudah sounding ke Pak Kadus, kepala dusun di kantor desa, diurusin tapi tidak bisa tembus. Aplikasinya bilang saya harus ke kantor BPS-nya langsung untuk urusan itu baru bisa. Jadi aplikasi itu gunanya apa? Kantor desa dengan komputernya itu, linknya ke BPJS itu apa? Dengan begitu kan, kalau tetap harus berurusan ke kantor BPJS-nya sendiri langsung di Cibinong sana, Pakansari. Nah, ini merokok nih, stres, sakit jantung ngerokok aja terus. Mudah-mudahan konten saya Pak KDM nih juga Abah
Abah Deddy Mulyani ini dititipkan, ini kasihan masyarakat kalau banyak yang ketiban seperti ini, bermasalah seperti ini dengan hal-hal yang harusnya tidak perlu. Masalah Bang Data ya, Bang Data di Dukcapil ya, kalian beresin lah, itu tugas kaliannya itu, ya kan? Jangan sampai masyarakat rempong ke sana kemari. Tidak ada yang gratis urusan. Bensin jauh-jauh itu masih beli segala macam, kan? Parkir mahal 2.000 1 jam, 4 jam 8.000, 4 jam 2.000 8.000. Seperti itu. Rumah sakit Islam juga begitu, parkir 2.000, 4 jam ngantri di sana punya urusan 8.000. Gede uangnya, jadi semua uang. Nah, jadi bagus-baguslah kerja, kinerjanya itu harus bagus, jangan gaji aja minta gede, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi ini unek-uneknya nih, apalagi ini uneknya nih. Nah, udah itu, seperti itulah, minta ditertibkan. Nah, berarti saya besok-besok harus berurusan lagi dengan Dukcapil lagi, update KTP KK, kan? Tadi saya udah bawa kakak nih, kakak nih. Mana tuh kakak? Nih ya, nah kakak saya udah pakai barcode, bukan palsu. Kakak ini bukan palsu, nggak usah diupdate lagi. Apa update, kan? Apa masalahnya? Sementara kita pun udah dikasih tahu email. Kalau punya urusan ke loket di sana ditanya email, tanya nomor telepon, tapi kita nggak di email, nggak di telepon. Untuk apa nanya-nanya email, nomor telepon segala? Nah, kan gitu kan. Coba kalau ada perubahan, ada pemberitahuan, ada informasi, ya email lah, telepon lah, SMS lah, kan begitu. Jadi kita tahu, masyarakat tahu ada apa dan bagaimananya. Oke, begitu aja Pak KDM. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.